Ibu, sekarang saya datang ke sekolah ini mungkin pendampingan yang terakhir sudah PI 6 terhadap CGP atas nama Vitalia Ardila, sehingga kedepannya mungkin ini sudah siap karena untuk guru penggerak ini masih calon, jadi masih ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Terakhir nanti bulan Juli panen karya. Jadi hari ini Bu Vita akan mempresentasikan atau sosialisasi. Kan Bapak Ibu kan sudah mendapatkan umpan balik ya dari Bu Vita kan ya. Mohon itu sudah diisi, nanti diupload Bu Vita ke LMS-nya, kemudian dianalisis hari ini. Yang kedua, Bapak dan Ibu akan mendapat sosialisasi tentang aset yang ada di sini oleh Bu Vita. Baik, untuk ini kita sambutan dulu dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Saiful Rahman, mohon disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indra selaku BP dari CGP Vitalia Ardila, Bapak Ibu yang juga saya hormati, puji syukur kami panjatkan rasa terima dari Allah Subhanahu Wa Taala karena atas berkat limpah rahmat taufik dan hidayahnya pada kita sekalian. Pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka yaitu ikut memberikan dorongan dan motivasi kepada CGP yaitu Vitalia Ardila. Selanjutnya selawat serta salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, pemimpin kita sekalian ila yaumil qiyamah. Ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, alhamdulillah Ibu kita ini sudah PI 6, dan mohon kepada Bu Vita mungkin dari PI 1 sampai PI 6 ini tentunya banyak yang diperoleh dari baik itu dari teman-teman masukan terutama dari PD-nya. Itu nanti kami mohon untuk kedepannya ada keberatan khusus atau ada diskon ini, karena bagi kita ini merupakan aset bagi unsur 1, yaitu kami tunggu proses perubahannya ke depan. Tentunya dari proses dari awal sudah kami lihat itu sudah bagus. Mungkin nanti ada keberatan lain setelah selesai. Sesuai dengan informasi, insya Allah nanti Ibu Vita ini akan ada acara yang terakhir berapa karya atau panen raya yang insya Allah sesuai dengan informasi tadi, insya Allah tanggal 9 Juli 2023. Oleh karena itu ini patut kita syukuri bersama karena di sini sudah ada 2 yang hampir menyelesaikan sebagai calon guru penggerak, dan ini ada 2 lagi yang menyusul. Karena kemarin sudah ada P1, P2 untuk Imam Pak Ghazali dan Pak Firman. Mudah-mudahan yang lain ini cepat-cepat rekrut di acara di jenjang calon guru penggerak. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Berikutnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya pemaparan terkait umpan balik yang sudah Bapak Ibu lakukan terhadap CGP Bu Vita. Kemudian yang kedua adalah pemetaan aset di SD Karangpenang Onjur 1. Kepada Bu Vita disilakan. Oke, terima kasih untuk Bu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya rada tegang sedikit. Akhirnya dari 10 bulan dari PI 1, 2, 3, 4, 5 dan sekarang saya sudah melaluinya hingga sampailah pada PI terakhir, yaitu PI 6. Begitu banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Mungkin Bapak Ibu guru sudah tahu saya sebelum ikut guru penggerak itu seperti apa. Bagaimana saya mengajar siswa saya, bagaimana saya menghadapi rekan-rekan, karena dulu memang saya orangnya emosional sekali. Menghadapi siswa pun begitu, suka marah sampai kepala sekolah itu protes, penggaris habis karena sama Bu Vita dibuat pukul meja. Jadi penggaris itu patah-patah Bu Indra, karena itu kurangnya saya, ilmu keguruan saya kurang. Nah setelah ikut guru penggerak, alhamdulillah saya sudah mulai mengerti apa itu peran seorang guru. Saya mulai paham bagaimana cara menghadapi banyaknya siswa dalam beragam karakter. Dengan guru penggerak saya bisa belajar banyak hal, bagaimana menjadi seorang guru sesuai dengan filosofi KHD. Nah di sini setelah dari awal sampai akhir saya memberikan lembar kuesioner tentang perkembangan saya. Mungkin akan saya bacakan salah satu dari rekan sejawat saya, Bu Indra. Umpan baliknya pada diri saya saat mengikuti guru penggerak. CGP mampu menerapkan berbagai metode yang mampu menarik dan membuat senang murid di dalam kelas sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan kondusif dan menyenangkan. Terus di sini ada lagi Bu, tambah perilaku yang perlu CGP terus lanjutkan. Ya, ini apa ini? Perkembangan untuk saya, maksudnya perbaikan untuk diri saya. Mampu membuat berbagai metode dan menghasilkan karya inovatif yang menarik. Perilaku yang perlu dihentikan, mengelola emosi dalam mengkondisikan siswa. Ya ini memang sudah butuh proses mungkin ya. Tingkatkan disiplin waktu, ya benar sekali, karena akhir-akhir ini saya sering terlambat Bu, karena memang saya bukan hanya ngajar di sini, saya juga ada kerja sampingan. Jadi mungkin datanya saya sering terlambat, belum menerapkan budaya positif. Karena sekarang banyak perpisahan, belum banyak kegiatan. Terus perilaku yang perlu CGP mulai lakukan, membuat karya kreatif lagi yang lebih menarik sehingga siswa lebih kreatif dalam mengembangkan bakatnya. Oke, insya Allah nanti setelah saya dinyatakan lulus guru penggerak, saya akan membuat program yang nantinya akan mengembangkan bakat siswa, terutama juga bermanfaat untuk sekolah ini. Mohon doanya, dukungannya kepada rekan-rekan sejawat, dan teman-teman yang takut mau ikut guru penggerak, jangan takut, ada saya, ada Bu Fatin, ada Pak Imam, ada Pak Firman nanti yang bakalan membimbing teman-teman. Oke, demikian Bu Indra. Oke, lanjut ya. Di sini saya akan menjabarkan pemimpin dalam pengolahan sumber daya. Di modul kami setelah belajar dari modul 10 modul kami belajar, dan modul 3 ini merupakan modul pamungkas. Nah, di sini di modul 3.2 ada pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, di mana seorang pemimpin mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah. Contohnya, Bu Fatin gimana ini Bu? Kita tolong Bu. Oh iya. Oke. Ini saya perkenalkan dulu. Sebelum saya lanjut ke materi, di sini saya selama jadi guru penggerak. Ini Bapak
Jombang. Mungkin Pak tetanggaan sama Bapak Saiful. Beliau yang jadi fasilitator kami selama belajar di Guru Penggerak Angkatan 7. Terus ada ini Ibu Cantik di depan yang memang luar biasa. Saya pengen jadi PP Bu, kata saya, karena saya dapatnya Bu Indra, beliau sangat aktif, sangat benar-benar membimbing kami. Kalau membimbing kami, bagaimana supaya kami bisa menjadi CGP yang baik. Ilmunya sangat banyak sekali yang diberikan Bu Indra kepada kami. Terima kasih Bu, semoga Ibu selalu sehat agar bisa menularkan ilmunya kepada teman-teman yang lain. Terus selanjutnya ini ada kata-kata dari Mas Nadim. Besok dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Jadi mungkin mulai sekarang kita lakukan perubahan kecil di kelas kita. Kalau kita sudah melakukan perubahan kecil di kelas kita, maka nanti kita akan mampu membuat perubahan di kelas yang lainnya, di lingkungannya juga, di wilayahnya juga. Jadi kita lakukan hal yang kecil saja dulu. Oke, selanjutnya di sini ini dasar filosofi KHD. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk berkehidupan bersama adalah manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat, di mana kita seorang guru mampu mendidik anak didik kita agar nanti kalau sudah mereka besar mampu berinteraksi dengan masyarakat dengan keahliannya di lingkungan masyarakat. Selanjutnya di sini saya akan membahas di mana seorang pemimpin harus mampu mengolah sumber daya yang ada. Jadi kita sebagai pemimpin harus mampu memberdayakan yang ada. Contohnya di sini kita tuh punya 7 modal. 1 modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal lingkungan atau alam, yang kelima modal finansial, yang keenam modal politik, dan yang ketujuh modal agama dan budaya. Kita akan bahas satu persatu. Di sini kita akan bahas modal manusia dulu. Nah, modal manusia itu seperti apa ya? Modal manusia itu begini, di dalam lingkungan sekolah kita itu ada guru, siswa, komite, dan wali murid. Nah, bagaimana cara kita untuk memberdayakan, memanfaatkan modal manusia ini? Guru. Nah, di situ kita akan menggali kemampuan dari setiap guru. Jadi sekarang itu tidak ada kepala sekolah yang bilang, kasata awalin kasabun, kasata pisahun, jujur kasabun, tidak ada lagi. Sama dengan kita pada murid kita, aduh itu tidak bisa anaknya. Nah, sama juga seorang pemimpin tidak bisa menjudge anak buahnya kalau mereka tidak bisa. Beri dia tanggung jawab. Kalau sudah orang diberi tanggung jawab, maka beliau akan bertanggung jawab atas dirinya. Pasti akan dilaksanakan. Mereka mungkin dikatakan tidak bisa karena nggak diberi kepercayaan. Jadi bila orang Joko tadi diberi kepercayaan, ya. Jadi mungkin dari sini kita bisa belajar bagaimana cara kita memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Jadi setelah itu kita yakin kalau teman-teman kita itu bisa, rekan-rekan kita itu bisa semuanya. Selanjutnya aset yang ada setelah guru, murid. Nah itu siswa bisa kita manfaatkan, kita gali terus. Kalau sudah siswa kita berprestasi, yang bermanfaat juga sekolah kita, yang bangga juga kita. Setelah siswa, kita bisa berkolaborasi juga dengan wali murid, di mana setiap mengadakan kegiatan untuk siswa, kita itu butuh dukungan dari wali murid. Karena kalau tidak ada dukungan, kita tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, di sekolah kita aset manusianya siapa saja? Di sini ada kepala sekolah.
ikut CGP ada 4 orang, ada saya, ada Bu Fatim, ada Pak Imam, dan ada Pak Firman. Nah, di situ mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa memanfaatkan kami. Memanfaatkan seperti apa? Memanfaatkan agar kami bisa menggerakkan teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain, dan juga menggerakkan kami agar bisa membuat program atau kegiatan, metode kegiatan yang bisa mendukung kompetensi siswa. Begitu Bapak. Selanjutnya siswa. Nah, di sini kita sudah punya siswa-siswa hebat. Seperti kemarin saya mau mengadakan perpisahan, sekalian saya ajak siswa saya dari kelas 1 sampai kelas 5. Luar biasa. Dalam 1 hari mereka bisa ikut latihan dan sampai selesai. Itu sangat luar biasa. Selanjutnya teman guru dan teman guru yang berpartisipatif. Kemarin kita bagi-bagi Bu di sini Bu kalau ada kerja ikut semua. Jadi kolaborasi. Ini ada Bu Snul, tadi di sama saya diminta bantuan untuk bukan tadi, dari awal saya ada Bu Snul sama Pak Imam saya ajak untuk mendampingi siswa yang ikut pementasan. Terus ada juga Bu, ini aset manusianya alumni. Saya juga manfaatkan, beliau tidak bisa datang karena masih sekolah. Oke, lanjut yaitu modal sosial. Modal sosial di sini yang sekolah kita. Modal sosialnya di sini itu modal sosialnya alhamdulillah di sini kepala sekolah mampu berkomunikasi dengan baik dengan para wali murid. Jadi setiap tahun ajaran baru Bu, atau kita mau mengadakan kegiatan itu wali murid sudah diminta kesepakatan serta persetujuannya. Seperti kemarin mau mengadakan perpisahan, syukur-syukur sekarang itu wisuda sudah mau ditiadakan karena itu pemborosan dana. Tapi kita Bu, aslinya capek mau yang mau buat wisuda karena butuh tenaga dan pikiran. Tapi wali murid tidak mau kalau rekreasi. Mereka malah memilih wisuda. Jadi wisuda yang kami laksanakan di sini tanpa ada tekanan itu pun usulan dari wali murid. Begitu Bu. Jadi setiap mengadakan kegiatan kami selalu berkoordinasi dengan para wali murid. Jadi kita tidak membuat keputusan sendiri. Harus ada wali murid dan ada komite untuk membuat kesepakatan tersebut. Selanjutnya modal fisik. Alhamdulillah modal fisik di sekolah kami ini sangat lengkap. Menurut saya sangat lengkap karena di sini ada lapangan di belakang sekolah yang luasnya berapa ya Pak? 8 kali 8 kali berapa? 15. 8 kali 15 Bu. Semenjak kita memiliki lapangan, kalau ada kegiatan PGRI, senam bersama, kegiatan apa itu taruh di sekolah kami. Jadi bermanfaat untuk yang lain. Terus gedung bangunan sekolah juga kelasnya lengkap. Tapi tahun ini tahun 2022 agak kurang kelas karena siswa kami membludak. Siswa kelas 1 itu ada 99 siswa tahun 2002. Terus selanjutnya ada taman, ada ruang kepala sekolah, terus ada apa lagi ya di sekolah kita? Suasana kelasnya bersih karena memang baru dibangun. Bagus-bagus Bu, kelasnya lantainya masih celing, apalagi kelasnya Bu Fatih masih glowing. Kelasnya Pak Imam, kelasnya Bu Mus itu di atas masih glow up, masih kuning, masih kecil gitu Bu, masih bagus. Terus kelas-kelas yang lain juga bagus-bagus, sudah tidak bertegel lagi, tapi kami sudah pakai keramik dan itu seperti sekolah elit. Terus apa lagi ya? Setiap sound systemnya ada. Sound systemnya ada. Kalau di sini sering dipakai rapat Bu sama teman-teman EGFP, KKG, semuanya di sini ditempati rapat. Karena memang sekolah kami tempatnya strategis di tengah. Oke, mungkin cukup. Laptopnya juga kemarin kami dapat bantuan Chromebook ya Pak ya. Dapat berapa Pak? 15 Chromebook. Dulu juga dapat.
komunitasnya. Sangat mendukung sekali. Apa lagi ya yang? Oh ini lagi Bu, jangan ketinggalan, ini kepala sekolah saya Bu, saya langsung dari Makassar. Apa karakter namanya? Itu Bu. Ini dulu sebelum Bapak Saiful Rahman nggak ada taman Bu, nggak ada pom. Nah, berkat beliau dibangunlah taman, meski rada-rada agak pusing kepalanya Bu. Taman, ada sirih, takutnya guru-guru perempuan butuh katanya. Jadi yang ditanam dulu tuh sirih. Terus potnya bagus-bagus Bu, pot karakter. Selanjutnya mungkin untuk modal fisik di sini kata saya sudah luar biasa. Per kelas ada kipasnya, ada proyektor, tapi kalau saya belum dipasang loh Pak. Ya, oke. Ada tapi belum dipasang gitu loh Bu. Lanjut sekarang modal lingkungan dan alam. Modal lingkungan. Oh iya, ini ada pojok baca kepala sekolah saya Bu. Tahun ini mau setiap kelas mau diadakan pojok baca. Sudah diprogramkan. Tertarik beliau Bu. Dan ya begitulah, semoga terrealisasi. Selanjutnya modal lingkungan dan alam. Lingkungannya di sini ini menurut saya sudah lumayan bagus. Terus di sini kan kurang apa ya Bu? Yang ada itu di sini itu karena mungkin jauh dari kota, jadi yang ada itu hanya kita tuh terkenal dengan genting. Jadi kemarin itu Pak Imam saat ngajar membuat siswanya belajar tentang orang yang buat genting. Jadi mereka antusias Bu, yang gambar orang genting, terus bahannya apa aja gitu. Jadi dari situ kita anak-anak mulai tahu, oh ternyata di Karangpenak ini yang sangat mendukung lingkungannya itu yang terkenal di luar itu adalah gentingnya, pemanfaatan dari tanah liat. Begitu Ibu, cuma satu itu Bu yang bisa kita angkat. Selanjutnya yang kelima, modal finansial. Untuk modal finansial selama ini kami memanfaatkan BOS dari dana BOS, benar ya Pak? Bapak, aku pakai mic-nya dong Pak. Di sini kita menggunakan modal finansialnya dan dananya itu dari BOS. Cuma satu Bu sumbernya kita, yaitu dana BOS. Selanjutnya modal politiknya Bapak Kepala Sekolah ini sangat bagus Bu. Beliau berinteraksi dengan masyarakat serta komunitas, dengan puskesmas, terus dengan Bapak Camat juga, sehingga ini lapangan ini dari tanah Pak Caton. Beliau bisa melobi ke Bapak Camat untuk bisa memanfaatkan ini Bu. Jadi pada nggak digunakan kan kata beliau, jadi dimanfaatkan buat lapangan. Terus Bapak Kepala Sekolah saya ini juga Bu suka bergurau dengan ibu-ibu yang nungguin anaknya itu. Jadi ibu-ibu itu, iya itu termasuk politik juga. Bagaimana kita menarik orang tua murid untuk gitu loh. Kepala sekolahnya di sana enak. Aku juga bisa kepala sekolah. Sampai Bu kepala sekolah saya ini tidak dikenal. Dikiranya tukang kebun. Yang kepala sekolah yang ini. Saking orangnya luwes Bu, sabar, luwes, terus bermasyarakat. Jadi dikiranya tukang kebun gitu, padahal dia itu kepala sekolah. Tapi setelah tahu kepala sekolah, ibu-ibu mulai sungkan, mulai malu gitu. Jadi luar biasa politiknya Bapak Kepala Sekolah ini. Guru-guru yang lain juga begitu. Teman-teman yang lain ini mereka bisa menghadapi wali murid yang cerewet-cerewet. Di grup itu sudah tanya-tanya lagi, tapi teman-temannya bisa menahan emosi ya, dijawab apa ya, untuk agar wali murid itu merasa nyaman saat menitipkan anaknya kepada kita. Selanjutnya modal agama dan budaya. Di sini modal agama dan budaya agamanya sudah sangat luar biasa bagi saya, karena sudah banyak pondok, banyak madrasah, dan apa ya, kalau tentang agamanya di sini tidak bisa diragukan lagi.
setiap Jumat Manis Bu mengadakan ngaji bersama di lapangan. Terus setiap hari-hari besar kami mengadakan kegiatan. Apalagi banyak sih Bu. Saya ini nge-break nggak bisa nyebut satu-satu. Pokoknya banyak. Ke sekolah kami kan selalu sudah tadi kegiatan hari Jumat ngaji. Oh kalau hari Jumat Bu, hari Jumat Manis itu pakai baju putih-putih untuk istighosah. Kalau Jumat biasanya mengaji Yasin di dalam kelas didampingi dengan gurunya. Karena kalau nggak didampingi gurunya siswa itu ngaji sendiri. Jadi kalau hari Jumat Manis kita istighosah bersama memakai baju putih. Untuk budayanya kalau agama sudah ya di sini tidak bisa dilakukan lagi, sudah luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Perpisahan pun kita mengundang loranya, kiainya, kiai-kiai besar ya Bu yang diundang. Dan ngapur kiai ini laporan kepala sekolah Bu. Lanjut budaya. Kalau budaya di sini kurang apa ya? Masih 10% menurut saya. Jadi mereka itu nggak kenal budaya Indonesia yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Tidak tahu benar. Jadi dari sini Bu, dari ke minimnya siswa saya nggak tahu budaya negara Indonesia, disitulah saya membuat program. Akhirnya saya membuat program Cik Budo yang artinya cintailah budayamu. Nah, ini akan saya dulu saya sudah pernah buat Bu, cuma saya putus asa. Capek saya mungkin Bu, karena memang kalau diajak nari itu ada wali murid yang bilang tangannya tak seperti artis neraka gitu. Nah, disitulah saya dong. Jadi saya kalau mengadakan kegiatan hanya ada lomba, FLS itu aja. Tapi setelah ikut guru penggerak, terus disuruh buat program, saya mulai semangat lagi. Saya mulai mengadakan semangat untuk merealisasikan program Cibuduk ini, cintai budayamu, agar anak-anak didik kita bisa tahu apa saja budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, sehingga budaya kita Indonesia tidak hanya dikenal di siswa didik kota saja, tapi di desa juga bisa dikenal. Jadi di mana anak itu akan merasa bangga, oh ini loh negara. Andainya Bu di sini tuh anak-anak itu tidak tahu kalau kita tinggal di negara Indonesia. Yang mereka tahu di Sampang. Terus mereka taunya negara Malaysia, negara Arab, negara apa? Karena orang tuanya banyak yang jadi TKI. Jadi dari situ saya ingin menerapkan budaya yang benar-benar budaya warisan leluhur Indonesia agar anak didik kita tetap terarah agar menjadi pelajar profil pelajar Pancasila. Cukup demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, mohon maaf kurang dan lebihnya. Mungkin ada masukan atau ada pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Sinta yang sudah mensosialisasikan terkait aset sekolah. Jadi Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan aset yang ada di sini yang sudah dipaparkan Bu Vita 7. Jadi insya Allah sekolah ini akan lebih baik dan meningkat. Satu yang saya titipkan, bahwa ayo terapkan pembelajaran yang melandaskan KHD. Jadi ada 3 tujuannya Bapak Ibu, siswa, dan siswa. Segala sesuatu yang kita lakukan tolong berdasarkan siswa. Itu saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait paparannya Bu Vita? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, mari kita tutup acara pendampingan individu ini dengan rasa syukur mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.